Sabda Kehidupan Juli 2026. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Matius 13 ayat 23. Yesus mengajar orang banyak di tepi danau Tiberias dengan perumpamaan. Setelah itu, ia menjelaskan kepada para murid makna yang lebih dalam dari ajarannya. Tema utama perumpamaan tersebut adalah sabda Allah yang diibaratkan sebagai benih kecil dan rapuh. Batu, semak berduri, dan burung dapat menghambat benih itu bertumbuh dan berbuah. Namun, penabur yang bijaksana mengetahui bahwa benih itu memiliki daya hidup yang luar biasa. Melalui gambaran-gambaran ini, Yesus menunjukkan hubungan antara manusia dan sabda Allah yang dianugerahkannya dengan berlimpah. Ada orang yang menerima sabda itu dengan baik, tetapi ada pula yang karena berbagai alasan membiarkannya jatuh tanpa menghasilkan buah. Pada kenyataannya, sikap dangkal dan kecenderungan mengejar hal-hal duniawi seringkali menguasai hati manusia dan mengancam kehidupan rohani yang ajaib yang ingin Allah tumbuhkan di dalam diri kita. Seperti para murid, kita juga diajak oleh Yesus untuk memahami misteri kasih Allah yang sederhana namun penuh makna. Bersamaan dengan itu, kita dipanggil untuk memilih menjadi jenis tanah yang seperti apa bagi sabda Allah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Mendengarkan dan memahami merupakan kunci agar hati kita menjadi tanah yang subur, sehingga benih sabda Allah dapat tumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Kesediaan untuk mendengarkan sangatlah berharga, karena dalam kehidupan rohani, hal itu membuka ruang bagi kehidupan Allah. Kerahimannya selalu mendahului kita, dan ia memiliki kesabaran seperti seorang penabur yang memahami serta menghormati waktu yang diperlukan agar benih dapat bertumbuh dan menghasilkan buah. Kiara Lubik menulis, sabda Allah tidak hanya menerangi pikiran kita, tetapi juga menerangi seluruh diri kita dari dalam, karena sabda itu adalah terang, kasih, dan kehidupan. Sabda membawa damai, damai yang Yesus sebut sebagai damaiku, bahkan di tengah kegelisahan dan penderitaan. Sabda memberikan sukacita, bahkan di saat jiwa diliputi kesedihan. Sabda memberi kekuatan ketika kita merasa kecewa atau putus asa. Sabda membebaskan kita karena membuka jalan menuju kebenaran. Jika kita mau, kita dapat menumbuhkan cinta yang mendalam kepada sabda Allah dan menerimanya dengan penuh perhatian ketika sabda itu diwartakan di gereja atau ketika kita membaca, mempelajari, dan merenungkannya. Namun yang terpenting, kita dipanggil untuk menghayatinya. Dengan menghidupi satu sabda Yesus saja, kita telah menghidupi seluruh Injil. Dalam setiap sabdanya, Yesus menyatakan seluruh dirinya. Ia datang dan tinggal di dalam diri kita, menerangi cara kita berpikir, bertindak, serta membimbing segala keinginan kita dalam setiap aspek kehidupan. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Wambil dari Meksiko berbagi pengalamannya. Ada masa ketika saya merasa terjebak
dalam jurang yang sangat dalam. Saya berada dalam hubungan yang tidak sehat dan berusaha keluar serta menyelesaikan semuanya seorang diri. Saya juga terpengaruh oleh media sosial dan berbagai hal yang ditawarkan dunia, sehingga sering mengejar hal-hal yang tidak dipimpin oleh Allah. Namun, meskipun sudah berusaha keras, saya tetap merasa hampa dan kehilangan tujuan hidup. Saya tahu bahwa kasih adalah bahasa yang universal. Ketika mulai terlibat sebagai relawan, saya menemukan kepuasan batin yang hanya dapat berasal dari Allah. Seiring waktu, saya menemukan tempat di mana saya dapat mendengarkan sabdanya dan bertumbuh dalam hubungan saya dengannya. Saya sungguh bersyukur. Sekalipun kita merasa seperti tanah yang tandus dan berbatu, sabda Allah tetap memiliki kuasa untuk bekerja di dalam diri kita. Seperti yang diungkapkan Nabi Yesaya, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Harapan inilah yang menguatkan kita di tengah dunia yang dipenuhi ketakutan dan ketegangan. Kita juga dapat menumbuhkan kepercayaan kepada sesama yang hidup bersama kita dengan meyakini bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk menghasilkan buah yang baik, serta dengan membuka ruang untuk saling mendengarkan dan berdialog. Kita dapat melangkah bersama menuju masa depan yang lebih baik, yang ditandai oleh persaudaraan. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. The shadows they are falling, hear the evening calling. The mountains they call out to me.